Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum biibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, pada bulan Sya'ban yang agung ini menjelang 1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah puasa, marilah kita gunakan bulan Rajab untuk membersihkan badan daripada dosa-dosa. Bulan Sya'ban kita bersihkan hati dari segala penyakit hati, dan bulan Ramadan untuk membersihkan batiniah kita berupa ruh. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di bahasan kita kali ini tentang kisah baginda Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga yang dimaksud dengan nisfu Sya'ban, nisfu berarti separuh atau setengah. Kalau Sya'ban berarti bulan Sya'ban. Bisa kita simpulkan nisfu Sya'ban adalah malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban sampai malaikat Jibril membangunkan, datang kepada baginda Rasulullah SAW? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdullah bin Sohor. Kenapa Abdullah bin Sohor ini berjulukan Abu Hurairah, bapaknya kucing? Karena memang beliau sangat menyayangi kucing. Pernah suatu ketika beliau bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ditanya oleh baginda Rasul, "Wahai Abdullah bin Sohor, itu apa? Isi kantongmu ada suara kucing. Apakah kucing?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Betul sekali. Saya ketika hendak berangkat ke masjid, di jalan menemukan kucing, kayaknya kedinginan. Akhirnya saya ambil karena saya sangat menyayangi kucing." Sabda Nabi SAW, "Anta Abu Hurairah, sekarang kamu menjadi bapaknya kucing, berarti penyayang kucing." Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengisahkan, pernah suatu ketika baginda Nabi SAW berkata kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban." Suatu ketika malaikat Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban, pada malam 15 bulan Sya'ban. Dan Jibril berkata kepadaku, "Ya Muhammad, hadhihi lailatun tubtahu biha abwabus sama wa abwabur rahmah. Fakum wasalli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama." Wahai Muhammad, malam ini, malam nisfu Sya'ban, adalah malam dibukakannya pintu langit. Artinya dibuka pintu langit berarti segala doa-doa kita akan mendekati diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga malam ini dibukakan pintu rahmat oleh Allah. Untuk itu pergunakanlah malam ini yang sangat mulia, dibukakan pintu langit, dibukakan pintu rahmat. Fakum wasolli, bangunlah dan bersembahyanglah. Setelah bersembahyang, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengangkat kedua tanganmu ke arah langit. Maka aku berkata, "Ya Jibril, ma hadhihi lailah?" Ada apakah gerangan malam ini sampai-sampai aku diperintahkan olehmu ya Jibril, disuruh untuk berwudu, untuk sholat, dan untuk berdoa? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Hadhihi lailah." Pada malam ini
yubtahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala membukakan 300 pintu rahmat. Fayagfirullahu taala, karena Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada malam nisfu Sa'ban, membukakan 300 pintu rahmat, keuntungan bagi engkau wahai Muhammad dan keuntungan bagi umatmu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa umatmu, dengan catatan umat-umatmu yang akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mala yusriku billahi syai'an, tidak menduakan, tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebagai contoh daripada orang yang menyekutukan Allah? Orang tersebut suka sembahyang, suka puasa, dan suka ngaji, tapi masih mempercayai benda-benda pusaka peninggalan orang-orang terdahulu, sampai mereka berkeyakinan ketika hujan besar disertai dengan angin dan petir, ini kebiasaan orang itu yang menduakan menyekutukan Allah dengan cara menancapkan barang-barang pusaka dahulu semacam keris dan pedang, ditancapkan di tanah. Seketika angin dan hujan reda. Kata orang itu, tuh, gara-gara ada pedang ini saya tancapkan, gara-gara keris ini saya tancapkan di tanah, sehingga angin pun tidak ada. Ini adalah kehebatan pusaka saya. Berarti orang tersebut sudah menyekutukan Allah. Allah yang menciptakan angin, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan petir. Itu benda pusaka tidak ada apa-apanya. Itu bukan Tuhan, bukan Allah. Allah lah yang segala-galanya. Selanjutnya, illa man kana syahiron. Kalau orang yang musyrik kepada Allah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, meskipun mulianya malam nisfu Sa'ban. Yang kedua, orang ahli sihir. Ahli sihir ini berarti bagian-bagian daripada ahli sihir, yaitu orang yang suka menghipnotis. Dengan sihirnya, dengan hipnotis, dengan cara yang sangat modern sekarang, cukup orang tersebut yang menguasai ilmu hipnotis atau sihir dengan menyentuh orang yang dimaksud. Setelah disentuh dan dibacakan guna-gunanya, sehingga orang yang dimaksud bisa diminta. Segala apa yang kita minta akan diberikan dengan di luar kesadaran. Itu ahli sihir, Masya Allah. Ahli sihir tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Begitupun orang yang mempercayai ahli sihir. Juga kahinan, dukun, sama halnya tukang sihir dan dukun. Ini paranormal. Sampai orang tersebut berani-berani istilahnya mengedepankan kekuasaan Allah, mendahului Allah. Karena dukun itu tidak suka sholat dan sebagainya, tapi mereka mengetahui di masa-masa yang akan datang, terutama masalah kejadian yang akan terjadi. Itu bohong besar. Yang bisa mengetahui masa yang akan datang dan kejadian yang akan terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dukun itu kebablasan, prediksinya benar pun bukan benar sebenarnya, tapi itu kebetulan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tukang sihir, masalah ilmu sihir itu ada, sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah ada di zaman Nabi Yakub alaihissalam. Begitupun dukun-dukun sudah ada semenjak umat-umat yang terdahulu. Bagi orang yang profesinya ahli sihir dan perdukunan paranormal, karena mereka mempunyai ilmu, bisa menebak kejadian yang akan terjadi. Kalau kamu ini pasti begini, begini, begini. Nah, itu Masya Allah. Jangan mendahului Allah. Juga yang keempat,
orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala meskipun malam nisfu Sa'ban yang sangat mulia, au mudammina khomrin, orang yang biasa mengkonsumsi minuman keras. Jadi yang dimaksud dengan khomer tidak saja yang berbentuk cair. Kullu muskir khomrun, setiap yang memabukkan itu adalah arak walaupun bentuknya tidak cair. Apakah bentuknya pil ekstasi, apakah bentuknya misalkan serbuk, sabu-sabu, heroin dan segalanya, itu termasuk khomer. Maka bagi orang yang pernah mengkonsumsi minuman keras yang cair, yang bisa menghilangkan akal, ataupun pil, ataupun berbentuk misalkan semacam ganja dijadikan tembakau sampai orang tersebut mabuk, hilang kesadaran. Segala yang bisa menghilangkan ingatan kita itu adalah khomer. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban. Juga yang kelima, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah au musiron ala zina, orang yang membiasakan zina. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Lalu yang keenam, au akilar riba, orang yang terbiasa mengkonsumsi hasil bunga, hasil riba, hasil rentenir. Kita meminjamkan uang 1 juta, mau dibayar jangka 1 bulan menjadi 1.200.000, yaitu kalau kita meminjamkan karena Allah itu mendapatkan pahala 18. Kalau kita misalkan meminjamkan sesuatu termasuk uang tapi mengambil manfaat dari uang yang kita pinjamkan, itu tidak akan mendapatkan pahala, justru mendapatkan siksa. Karena apa? Itu yang diharapkan adalah bunganya. Yang selanjutnya, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sa'ban, au aqal walidaini, orang yang suka menyakiti kedua ibu bapaknya atau salah satu kedua dari mereka. Masya Allah, walaupun malam nisfu Sa'ban sangat mulia, Allah membukakan 300 pintu rahmat, Allah membukakan pintu langit. Bagi orang-orang ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sebelum nisfu Sa'ban mereka bertobat dulu dari dosa-dosa yang telah saya sebutkan tadi. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan pada malam nisfu Sa'ban yang akan datang kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan magfirah, ampunan, dan mendapatkan rahmat berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.